Oke, ketemu lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya dengan topik terbaru. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara sedikit mengenai selingkuh wanita zaman now atau model perselingkuhan yang terjadi di zaman sekarang. Namun sebelumnya silahkan Anda subscribe terlebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada di video Kang Kumis. Lalu apa sih? Bagaimana cara orang-orang di zaman sekarang melakukan perselingkuhan? Nah, tentunya tandanya berbeda. Ini merupakan sebuah perselingkuhan kecil, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sesuatu yang kecil apabila dibiarkan pun akan menjadi besar. Jadi saya coba untuk membicarakan hal ini agar Anda lebih memahami, tidak terlalu dalam bergelut atau tidak sampai terjadi melakukan hal yang tidak diinginkan di tengah kehidupan rumah tangga kita. Hal yang sering terjadi untuk selingkuh di zaman sekarang ini biasanya satu, dia mengaku single, mengaku masih sendiri. Nah, ini memang hal yang sering kita dengar atau bahkan sering kita jumpai hal-hal seperti itu. Nah, lalu bagaimana ketika ini dilihat dari aspek agama? Nah, ini kalau Islam telah memberikan satu aba-aba bahwa ketika Anda seorang yang sudah berkeluarga, entah itu Anda itu seorang pria ataupun wanita, ketika ternyata di dalam berkenalan dengan seseorang tiba-tiba Anda mengaku single, sudah termasuk cerai kias. Ini bahaya. Jadi kita bicarakan hal yang kecil ini bukan berarti tidak ada efek yang membahayakan buat kehidupan keluarga kita semua. Jadi saya terpaksa mengangkat hal ini ke permukaan agar kita sama-sama lebih mengenal dari sudut pandang agama. Nah, kemudian tingkat perselingkuhan yang terjadi untuk beberapa dekade ke depan, ya, ini sudah sangat meluap. Artinya untuk beberapa dekade ke belakang ini memang persentase perselingkuhan itu untuk kaum wanita hanya 20-30%. Ya, ini berdasarkan riset. Kemudian tingkat perselingkuhan pada laki-laki atau kaum pria itu 70 hingga 75%. Nah, namun seiring dengan berkembangnya zaman, perempuan pun sekarang berbalik, ternyata punya antusias yang lebih tinggi dalam hal tersebut. Jadi artinya di posisi modern sekarang ini, kaum wanita melakukan perselingkuhan itu jauh lebih banyak dibanding laki-laki. Nah, ini yang perlu Anda paham. Kemudian kalau di zaman modern ini apa saja sih modelnya? Nah, model-model atau bentuk-bentuk perselingkuhan yang dilakukan yaitu biasanya ketika di medsos, para pelaku itu lebih sering like foto di medsos. Ya, ini tanda bahwa tanpa kita sadari itu sudah merupakan selingkuh kecil. Ciri berikutnya banyak sekali di sini tandanya ya. Itu suka menggoda lawan jenis. Artinya menggoda lawan jenis itu tidak tahu tempat dan waktu, tapi itu lebih sering dilakukan oleh siapapun. Artinya lawan jenis itu bisa juga seorang laki-laki menggoda perempuan atau sebaliknya perempuan menggoda laki-laki. Kemudian ketika seorang perempuan yang sudah berumah tangga itu tidak menolak ajakan teman laki-laki tentunya. Seorang istri yang tidak berani menolak ajakan teman laki-lakinya ini sudah tergolong selingkuh kecil. Karena bagaimanapun ketika di situ ada dua orang dan terjadi lawan jenis, ternyata lawan jenis antara laki dan perempuan, di situ memang bukan jaminan bahwa itu sebuah keamanan. Ya, artinya mungkin mereka beralasan mungkin tidak enak dengan teman atau menghargai teman lama, banyak sekali alasan di situ. Tapi apapun itu sudah termasuk golongan selingkuh kecil. Kemudian yang berikutnya adalah seringnya berkomunikasi atau bahkan bertemu dengan mantan. Nah, tanpa mengajak pasangan, ini juga termasuk selingkuh kecil. Artinya di sini apapun ketika kita memang sudah punya suami, setiap orang punya masa lalu. Sedangkan suami yang sedang kita hadapi atau istri yang sedang kita hadapi sekarang adalah masa kini. Ketika ingin punya masa kini yang
jauh lebih baik maka lupakan masa lalu. Karena tentunya bagaimanapun rasa cemburu dari pasangan Anda pasti ada. Nah, ini kan juga ketika yang kecil ini dibiarkan bisa menjadi besar. Dan dampaknya takutnya sampai melebar gitu. Kemudian yang di luar dugaan ini adalah apabila kita membayangkan kencan dengan seseorang, walaupun itu cuma membayangkan, ini sudah tergolong selingkuh kecil ya. Nah, banyak sekali ternyata setelah kita gali model-model atau bentuk-bentuk dari selingkuh kecil di zaman sekarang. Kemudian sedikit membongkar aib pasangan, mungkin dengan bangga kita ya, atau siapapun dengan bangga seseorang menceritakan tentang hubungan intim dengan pasangannya atau mungkin dengan orang lain. Ini juga sudah termasuk selingkuh kecil, karena dampaknya apabila pasangan Anda tahu pasti sakit hati ya. Walaupun itu hanya sekedar cerita. Karena di sini selingkuh ini adalah sebuah pergerakan otak yang seharusnya mampu kita kendalikan. Nah, ketika kita tidak mampu mengendalikan, maka itu akan bertumbuh kembang menjadi lebih luas. Ini adalah kinerja otak. Lalu kemudian seharusnya mampu kita saring dengan hati nurani kita. Kemudian sebetulnya bentuk-bentuk selingkuh yang kelihatannya ringan tapi memang terjadi di saat ini, biasanya orang tersebut memiliki akun jodoh atau akun biro jodoh lebih dari satu. Entah itu menggunakan nama asli ataupun palsu, itu sama saja ya. Itu selingkuh kecil. Ini termasuk atau tergolong daripada ketika kita membela seorang teman kita yang sudah ketahuan selingkuh tapi kita tetap membelanya, itu kita sudah tergolong masuk di dalam golongan selingkuh tersebut, karena kita ikut menutupi perbuatan teman yang memang kurang baik. Pokoknya sebetulnya selingkuh kalau dilihat ini adalah hal-hal, dilihat secara luas ya, tentunya adalah hal-hal yang bisa menyakitkan hati pasangan, termasuk mengatakan tidak tampan kepada pasangan. Ini sebetulnya juga sudah selingkuh ya. Artinya selama ini Anda sudah menyembunyikan sesuatu kepada pasangan Anda dari sebelum menikah, namun setelah menikah akhirnya Anda sampaikan juga. Itu kan berarti Anda sudah menyelingkuhi hati Anda sendiri. Dan itu berdampak menyakiti perasaan pasangan Anda. Kemudian di sini ya, lupa memberitahukan hal-hal penting kepada pasangan. Hal penting itu banyak, tergantung apa saja yang mau anggap. Ketika memang Anda menganggap penting buat keluarga, maka sebetulnya itu penting juga buat suami. Berarti Anda lebih memikirkan hal-hal lainnya yang jauh tidak penting dibanding memikirkan hal-hal yang penting untuk diberitahukan kepada pasangannya. Kemudian sering memuja penampilan orang lain. Memuja penampilan orang lain, apalagi apabila ini diucapkan di depan pasangan Anda, ya. Jadi sebetulnya kan yang di sini apapun bentuk selingkuh itu kan sama juga dengan pengkhianatan. Nah, ketika itu pengkhianatan jelas menimbulkan perasaan sakit pada hati pasangan. Nah, ini yang harus kita jaga. Menjaga perasaan pasangan itu jauh lebih penting dari apapun. Kemudian tidak cepat membalas chat, SMS, atau telepon pasangan atau suami Anda atau istri Anda. Padahal Anda sedang tidak sibuk atau memang ada sangat mungkin untuk melakukan jawaban atau angkat telepon. Kemudian yang sangat penting, yang terakhir, ini adalah hal-hal kecil yang mungkin Anda anggap remeh, tapi sebetulnya ini bisa menyakiti perasaan hati pasangan, yaitu sering mengganti password di depan suami atau di depan istri. Ini adalah hal yang sebetulnya sangat menyakitkan. Justru kalau itu sering dilakukan, menimbulkan tanda tanya besar terhadap pasangan Anda. Nah, namun apapun alasannya, saya yakin Anda adalah orang-orang yang bijak dalam menghadapi keluarga. Sayang keluarga dan lebih mengutamakan kepentingan keluarga, karena
keluarga adalah aset yang tiada duanya. Terima kasih.